Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Andi Rahman Arif, Koordinator Seleksi Pantomim SMP Kota Surabaya. Mohon izin menyampaikan juknis seleksi pantomim dan Alhamdulillah sudah ada bergabung membersamai kita. Namun bersamaan dengan kegiatan lainnya, Bapak Ibu Dewan Juri, ada Bapak Weli Suryandoko dari UNESA, ada Ibu Nike, seorang praktisi pantomim yang sudah berkali-kali mencapai tingkat nasional mewakili Provinsi Jawa Timur. Bapak Ibu yang terhormat, izinkan saya untuk mempresentasikan juknis yang tentunya kita berlandaskan pada juknis pusat yang sudah Bapak Ibu ketahui, sudah di share kemana-mana juknis dari pusat, dan dari tahun ke tahun tidak ada bedanya. Yang beda hanya tema. Setiap tahunnya yang beda hanya tema penampilan saja. Apakah sudah tampak Bapak Ibu? Sudah. Sudah, Pak. Alhamdulillah. Mohon izin Bapak Ibu Dewan Juri dan Bapak Ibu pendamping serta anak-anak peserta pantomim tingkat SMP Kota Surabaya. Di sini kita kenalkan Dewan Juri Pantomim Seleksi untuk tingkat SMP Kota Surabaya tahun 2026. Yang pertama ada Bapak Dr. Indar Sabri SSN MPD. Yang kedua ada Bapak Dr. Weli Suryandoko SPD MPD. Yang ketiga ada Ibu R. Nike Dianita F. SPD selaku praktisi bidang pantomim. Persyaratan yang pertama, peserta adalah grup 2 orang, satu sekolah masing-masing bisa mengirimkan 2 grup. Dan tentunya sudah mendaftarkan diri di web BPTI Puspresnas. Peserta boleh laki-laki atau perempuan atau kombinasi laki-laki perempuan gitu. Kemarin ada yang tanya, Pak, satunya berhalangan, apakah bisa tampil sendirian? Tidak bisa karena dari juknis sudah lomba untuk 2 orang, satu grup itu 2 orang. Tuh. Kalau sendirian boleh ditampilkan, kita tidak melarang untuk tampil, namun juga mempengaruhi nanti kebijakan juri untuk menilai karena eh, dasar dari lomba ini adalah untuk 2 orang satu grup. Materi karya lomba wajib mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan. 4, kostum dan make up pantomim disiapkan oleh peserta. Jadi seperti biasanya peserta hadir sudah dalam memakai kostum dan diusahakan sudah menggunakan make up. Namun tidak menutup kemungkinan bisa nanti make up di lokasi lomba, hanya saja pada saat waktunya tampil ya diusahakan sudah selesai gitu. Yang kelima, tidak diperbolehkan menggunakan properti apapun karena ini sifatnya adalah pantomim klasik, di mana pantomim klasik itu tidak menggunakan properti, lah bahasa tubuh dan ekspresi itu yang akan menggambarkan Ananda semuanya itu menggunakan, menggerakkan tubuhnya itu seakan-akan mengimajinasikan menggunakan properti gitu. Peserta wajib membuat musik iringan sendiri, menghindari musik yang
hak cipta atau copyright dari karya orang lain. Yang ketujuh, BPTI menyiapkan musik iringan dengan beberapa irama berbeda yang dapat dipergunakan oleh peserta. Namun di sini BPTI sudah menyediakan link beberapa instrumen-instrumen yang dapat diakses oleh peserta untuk diramu, untuk disunting atau diedit, digabungkan jadi satu. Ada musik suasana, musik efek yang cocok untuk kondisi karya masing-masing peserta. Juri berhak mengurangi nilai, menurunkan peringkat, dan atau diskualifikasi sebagai sanksi jika peserta tidak mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan. Nanti kembali lagi ke kebijakan Dewan Juri. Hasil keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu-gugat. Teknis pelaksanaan. Teknis pelaksanaan yang pertama, peserta menampilkan karya pantomim secara luring. Nah, setiap tahun Dinas Pendidikan Kota Surabaya ini menginginkan penampilan karya itu secara luring atau live nanti di ruangan di depan Dewan Juri anak sekalian itu menampilkan pantomimnya. Jadi tidak membuat video. Kalau sudah ditetapkan menjadi juara satu, nanti akan membuat video dan videonya akan dikirim ke seleksi berikutnya. Hanya yang juara satu. Namun untuk penghargaan lombanya tetap nanti kita pilih juara satu 2 3 dan harapan. Durasi penampilan kurang lebih 6 menit. Durasi tidak mempengaruhi penilaian. Jadi monggo silakan dinikmati, tidak perlu gerusa-gerusu karena ini bukan lomba balapan pantomim gitu ya. Nah, jadi dinikmati silakan kalau sudah lebih dari 6 menit ya dimampatkan. Yang penting inti dari cerita yang Ananda sekalian itu sudah bisa tergambarkan jelas kepada Dewan Juri. Yang ketiga, menyerahkan sinopsis cerita atau skrip mime, rangkap 3, dan musik berformat MP3 dalam bentuk flash disk kepada panitia. Nanti pada saat daftar ulang, peserta mengumpulkan musiknya. Kostum dan make up pantomim disiapkan oleh peserta. Jadi secara mandiri peserta atau sekolah mempersiapkan diri masing-masing. Tidak menggunakan properti apapun. Pelaksanaan seleksi pantomim tingkat kota Surabaya akan diselaksanakan pada tanggal 5 Mei 2026. Mohon maaf ini tahunnya typo. Pelaksanaannya 5 Mei jam 8. Jam 8 itu diharapkan sudah didispendik semuanya ruang Ki Hajar Dewantara di bawah, ruang bawah. Jadi diharapkan peserta hadir 30 menit sebelum acara dimulai. Gitu. Saat registrasi ulang, peserta menyerahkan satu sinopsis atau skrip mime rangkap 3 untuk dibaca oleh Dewan Juri. Kemudian file musik berupa MP3 atau MP4 dalam flash disk nanti dikumpulkan di panitia atau di operator panitia. Bukti daftar BPTI itu rangkap satu saja. Ya, eh, anak-anak yang sudah daftar, silakan bukti pendaftarannya itu di print, nanti dikumpulkan. Kenapa kok harus ada bukti daftar? Karena sempat pernah itu dulu sudah ditetapkan juara satu 2 3 ternyata yang maju ke tingkat nasional belum terdaftar di BPTI, otomatis yang harus mewakili yang sudah terdaftar di juara berikutnya itu. Yang berikutnya adalah surat pernyataan orisinilitas karya, tanda tangan dari peserta dan diberi materai. Rangkap satu aja itu. Itu tanda tangan dari siswanya. Kemudian materi karya, tema karya pantomim adalah Lautku yang Indah, mengembangkan daya imajinasi murid pada keindahan perairan Indonesia beserta sumber daya alamnya, berbagai unsur seni budaya, terinspirasi dari sana, berharap anak-anak semakin mencintai pesona alam, khususnya lautan kita.
Yang kedua, materi pantomim yang ditampilkan berakar pada budaya bangsa tersebut dan tidak menyinggung paras, pornografi, agama, ras, antar golongan, dan suku. Nah, di sini ada indikator penilaian. Indikator penilaian, satu, daya imajinasi, aspek konsep, kriteria untuk kerjanya, unjuk kerjanya, daya imajinasi, dan kesesuaian tema. Itu bobotnya 20%. Aspek gerak, kriteria untuk unjuk kerja, teknik gerak, kelenturan, kesesuaian materi karya dengan bobot 30%. Aspek ekspresi meliputi mimik wajah, penjiwaan, kesesuaian materi karya dengan bobot 30%. Kreativitas dengan eh, perkenalan, menjelaskan cerita, kostum. Nah, di sini satu kesatuan dengan bobot 20%. Begitu. Kemudian ini ada penjelasan tentang aspek penilaian, konsep sebagaimana peserta membangun ide cerita, kreativitas, kesesuaian dengan tema cerita, dan didesain pertunjukan dari awal hingga akhir meliputi daya imajinasi. Gerak, penilaian gerak di sini terdiri dari variasi gerakan yang ditawarkan, kelenturan, keseimbangan, saat melakukan gerak indah, harmonisasi atau sinkronisasi gerakan dengan timing musik sampai pada kekompakan gerak bersama teman main di atas panggung. Yang ketiga adalah ekspresi, meliputi ekspresi wajah, penghayatan memasuki peran dan perubahan-perubahan yang terjadi saat emosi yang berbeda muncul dalam cerita. Yang keempat adalah kreativitas. Kreativitas tersebut dapat dilihat saat serta untuk ini untuk memperkenalkan diri khusus yang daring. Nah, untuk yang luring di sini langsung saat MC mengucapkan selamat menyaksikan, silakan langsung nanti musik akan dimainkan dan peserta langsung menampilkan. Nah, terima kasih itu penjelasan petunjuk teknis dari kami. Kemudian, nah ini di sini ada daftar yang sudah finalisasi. Total semua ada 20 grup. Yang pertama ini ada Kreatif Anur, ada SMP Unesa 1, ada SMP Negeri 9, ada SMP Negeri 7, SMP 59, SMP 56, SMP 32, SMP 30 ini ada dua grup, SMP 27, SMP 26, SMP 25, SMP 24, SMP 13, SMP 12, SMP 3, SMP Lab School Unesa 2, SMPK Etika Dharma, SMP Islam Al-Azhar 13, dan SMP Islam Al-Amal Surabaya. Itu sekian penjelasan dari kami terkait petunjuk teknis. Selanjutnya, nah, selamat datang untuk Bapak Dr. Indra Sabri selaku Dewan Juri. Alhamdulillah, para juri kami sudah lengkap. Monggo mungkin nanti jika ada Bapak Ibu atau anak-anak yang mungkin kurang jelas bisa ditanyakan. Untuk pertama, saya buka dua sesi pertama, saya buka dua pertanyaan terlebih dahulu atau nanti bisa langsung di monggo ada yang mau ditanyakan. Apakah sudah jelas semua juknisnya? Oke, SMP Islam Al-Amal, monggo dipersilakan. Mau tanya, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Pak. Ya, ini untuk pembuatan ilustrasi musik, bolehkah di ilustrasi apa background itu eh, ada pensuasanaan, misal ini suasana suasana suaranya suasana laut atau misalkan ada suasana pasar di dekat pantai, misalkan ada orang jual beli pasar seperti itu. Apakah boleh seperti itu pembuatan ilustrasinya? Kan keramaian-keramaian cuma sebentar, suaranya
tidak mendominasi keseluruhan, tapi sebentar saja untuk beberapa detik. Apakah boleh seperti itu? Baik, terima kasih. Ada lagi, Bapak? Sampun itu aja dulu. Terima Oke, kasih. terima kasih, Pak. Saya catat dulu untuk berikutnya. Untuk berikutnya, ada yang ingin bertanya lagi? Ada yang ingin ditanya lagi, Bapak Ibu? Oke, mungkin yang dari SMP Islam Al-Amal, langsung saya jawab, nggih. Terkait ilustrasi musik, jika menambahkan background, suasana, laut, pasar, atau suasana pantai, apakah diperbolehkan? Pada dasarnya, ilustrasi musik yang digunakan merupakan daya dukung suasana untuk menciptakan dan menggambarkan suasana di mana peserta itu menampilkan selayaknya suasana di laut, misal itu adegannya di laut gitu. Saya rasa diperbolehkan, Pak, gitu, karena memang itu tidak apa ya, asal tidak melanggar hak cipta. Misal yang maksudnya melanggar hak cipta, eh, contoh suasana laut dikasih lagu, contohnya misal Bob Marley saat di laut. Nah, itu kan juga ada hak cipta dari pencipta musik itu. Sedangkan di Puspresnas juga menawarkan ada beberapa instrumen musik yang bisa didownload, bisa diedit. Tapi kalau nanti dari pihak sekolah atau pengkarya itu bisa membuat, merekod atau meramu sendiri, mengedit sendiri musiknya, itu tidak masalah gitu. Itu kan menjadi hak cipta jenengan untuk menggambarkan suasana yang didukung. Namun perlu digarisbawahi penambahan musik, penggunaan musik, baik itu musik ilustrasi maupun musik efek itu jangan sampai mengganggu. Misal contoh, ada suara efek pintu, ketok-ketok pintu, namun gerakannya itu telat. Ah, kadang ada yang ketok-ketok dulu, baru bunyinya muncul, tok tok tok. Nah itu kan telat. Itu kan salah satu mengganggu apa? Mengganggu jalannya adegan gitu. Jangan sampai ada miss kalau menggunakan musik ilustrasi, musik efek itu kalau bisa pas suasananya dan cocok dengan adegannya gitu. Mungkin itu Bapak dari SMP Islam Alamal, monggo dipersilakan. Sudah jelas Bapak? Atau ada yang ingin ditambah, ditanyakan lagi? Eh, apa namanya? Terima kasih secara itu. Terima kasih sudah Baik, berjelas. siap. Terima kasih Pak, monggo. Diramu, diedit semenarik mungkin agar mendukung suasana karya pentas pantomimnya. Gitu. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Sementara aman, nggih? Dari sekolah lain aman? Oke, nanti diusahakan memang di undangan nanti jam 8, tapi kalau bisa sebelum jam 8 sudah hadir untuk registrasi ulang dan ambil nomor pementasan gitu. Sama nyoba musik di soundnya, takutnya kan ada musik yang korup, nggak bisa di setel, kan bisa segera diperbaiki gitu. Mau make up dari rumah silakan, atau make up di dinas juga monggo gitu. Tempatnya ini untuk pantomim tempatnya di mana ya? Di Sama Dinas Pendidikan, apakah Pak. Di Dinas Pendidikan Kota Surabaya, di ruang Ki Hajar Dewantara, lantai bawah. Itu nanti
apa kita tidak pakai panggung Pak, langsung seperti ruangan ruangan itu ya apa ya ukurannya sekitar 6 meter lah. Pripun Bapak SMP Islam Al-Amal? Berarti untuk nanti pengambilan pengambilan nomor sama apa namanya sama cek sound itu nanti on spot semua ya Iya Pak. sebelum lomba gitu ya. Ya, sebelum acara dimulai nanti dari juri juga kita akan memberikan waktu untuk nyoba soundnya sudah bisa di setel apa enggak gitu Pak. Kalau kirim Mulai di link itu takut itu Pak apa filenya korup atau apa kan kita juga apa ya ya biar sama-sama enak semuanya bisa pentas dengan nyaman gitu loh Pak. oke, siap 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 siap. Oke, siap. Tapi mulai jam 8 apa jam berapa mulainya? Jam 8 nanti kita usahakan semuanya sudah ready agar tidak terlalu siang kan. Kalau bisa jam Itu setengah 8 sudah di lokasi. Oke, terima mungkin kasih. oke, siapa ada pesan atau ada yang harus digarisbawahi terkait penampilan pantomim di Kota Surabaya. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu Dewan Juri. Pak Indar mungkin ada tambahan, Pak. Baik, terima kasih Pak Andi, Monggo, Pak. Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga adik ya ikut ini ya. Eh, bahwa tadi pertanyaannya sudah dijawab oleh Pak Andi. Intinya jangan sampai sound effect itu mengganggu ya, tambahan dari itu mengganggu dari gerakan itu saja. Kalau hanya suasana itu kan tidak berhubungan dengan gerakan, aman saja ya, Bapak Ibu. Eh, Terus karena kita ini live ya Bapak Ibu, nanti ada trouble di lapangan atau apa, kita kekeluargaan aja lah ya, nggak usah kencang-kencang. Nanti kalau memang masih memungkinkan dia diulang, diulang aja. Jika tidak ya tidak usah juga tidak apa-apa. Artinya kalau hanya tinggal sedikit harus diulang, kasihan siswanya kalau ada trouble di listrik dan segalanya. Dan percayalah bahwa kalaupun misalnya dia tinggal sedikit tidak diulang kembali, nggak usah berpikir kemudian wah ini pasti tidak menang. Tidak ya, juri juga sudah bisa melihat 50% lebih dari pertunjukan itu kan sudah apa namanya juga sudah bisa diskusi ya. Kemudian kalau memang harus ada trouble, nah itu tadi ya. Jadi Bapak Ibu, karena ini kita ada trouble, nanti kalau memang Dewan Juri minta itu diulang, diulang ya. Jadi kalau memang sudah tidak, tidak usah, tidak apa-apa. Kecuali mungkin Bapak Ibu yang memang melanggar atau itu yang terlalu ya, jadi memang seandainya harus didis ya, misalnya tidak hadir saat dipanggil gitu, eh, maka nanti mungkin kalau memang panitia dan juri sudah bersepakat untuk diskualifikasi ya diskualifikasi. Tapi kalau memang masih memungkinkan mungkin kita taruh di terakhir gitu ya. Kita fleksibel saja di lokasi gitu. Monggo. Saya pikir itu tambahan dari saya, mungkin ada tambahan dari Pak Feli dan lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Indar atas saran, masukan, dan motivasinya dari ya dari juri yang lain mungkin ada masukan atau cukup. Oke, siap. Sudah diwakili sama Pak Indar. eh dari teman-teman, dari teman-teman, Mungkin cukup Pak Andi. baik Pak. Terima kasih Pak Indar Oke, sudah siap. membersamai kami. Sampai ketemu di tanggal 5 Siap, siap, dengan siap. Semangat, peserta semangat, semangat. yang
tambah banyak Pak. Ini kan tahun kemarin ada 15, tahun ini ada 20 grup. Artinya Iya. Kan dia harus selesai satu hari itu juga ya, sama ya. iya Pak. Kan 5 menit, cuma 5 menit. 5 menit, 5 sampai 6 menit. Mungkin ya 1,5 jam selesai Pak. Oke, oke. Siap. Terima kasih Pak Endar. Monggo bisa dilanjut. Siap. Bapak Ibu peserta, pendamping, anak-anak, siswa-siswi, apakah ada pertanyaan lagi? Sudah? Dari SMP 27, monggo. SMP 27. Permisi Pak, saya izin bertanya. Oke, siap, monggo. Untuk penggunaan sound, apakah diperbolehkan sound yang seperti sound meme gitu? Karena menurut saya di media sosial sudah banyak tersebar atau sudah umum. Apakah itu diperbolehkan? Sound yang bagaimana, Pak? Sound yang viral di media sosial untuk tambahan sound di pantomim, apakah itu diperbolehkan? Asalkan soundnya itu tidak apa ya, tidak terlalu jauh dari konsep karya, tidak terlalu jauh dari konsep karya dan dimungkinkan itu tidak melanggar hak cipta. Karena yang viral di media-media sosial kan juga ada yang memiliki hak cipta Rasa meru dan bae ta? dan Sapa? dipastikan soundnya itu aman dari hak cipta gitu, Pak. Dan tentunya mendukung adegan, mendukung dari apa, membangun suasana, bukan malah merusak suasana gitu. Monggo, kalau memang itu konsepnya dan dipastikan tidak melanggar hak cipta, walaupun viral sound-sound ada di media sosial, kan sejatinya sound tersebut ada yang memiliki hak cipta gitu. Malah lebih aman kalau misal lagu itu yang tidak ada suaranya, itu kan lebih aman lagi. Ada lagi? Baik, Bagaimana? baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Itu saja Siap, dari siap. Nah, oke. Asalkan tidak mengganggu suasana yang sudah dibangun sama pantomimer. Ada lagi, Bapak Ibu? Aman? Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup. Sampai ketemu tanggal 5 di Ruang Ki Hajar, Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Jalan Jagir. Sebelum jam 8 sudah standby di lokasi untuk registrasi ulang, mengumpulkan berkas, dan mengumpulkan musik atau soundnya di operator untuk nyoba apakah musiknya baik-baik saja, lancar, tidak ada kendala. Semoga semuanya tetap diberikan kesehatan, semangat berlatih, dan tentunya kalian sudah menjadi juara di masing sekolah-sekolah, sudah mewakili sekolah, itu sudah menjadi seseorang yang terbaik bagi diri kalian sendiri, bagi sekolah, bagi keluarga, dan masyarakat. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, ada kurangnya. Jika nanti ada yang kurang jelas, monggo pendampingnya bisa ada beberapa grup yang bisa menanyakan di grup FLS 3N, ada di grup Waka Kesiswaan juga, monggo bisa ditanyakan misal kurang ada yang kurang jelas. Mungkin cukup sekian dari saya. Selebihnya saya ucapkan terima kasih, selamat berlatih, dan sampai ketemu tanggal 5 di Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bisa keluar dari Zoom kalau sudah dirasa selesai. Oke, terima kasih Pak Endar. Sampai ketemu tanggal 5. Makasih Pak Andi, makasih atas Siap, siap.